Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkat rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, sehingga kita selalu terjauhkan dari mara bahaya. Kita selalu dilimpahkan rezeki yang barokah dan melimpah, amin ya rabbal alamin. Dari Underpass Transito, hari ini weekend, hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Ini posisi jam 6 kurang seperempat, keluar dari Underpass Transito. Cuacanya cerah sih. Di atas Gunung Merbabu Merapi ada semburat-semburat kemerahan. Hari ini hari terakhir untuk penilaian sumatif akhir semester ya, untuk tes semester ganjil untuk sekolah menengah pertama di kabupaten. Sudah berlangsung dari hari Senin kemarin ya, Senin sampai Sabtu. Untuk hari ini Sabtu itu biasanya satu mata pelajaran, sehingga selesai tesnya masih agak pagi. Untuk rangkaian kegiatan tes akhir semester setelah ini berarti guru-guru mengadakan koreksi ya. Jadi hasil tes siswa dikoreksi, kemudian nilainya diolah. Biasanya kalau ada nilai yang belum memenuhi standar akan dipremedi, akan diadakan tes ulang atau diberikan tugas selanjutnya biar tesnya layak. Walaupun sekarang sudah tidak ada istilah KKM ya, ketuntasan minimal. Sekarang sudah tidak ada ketuntasan minimal, tapi rata-rata guru-guru punya standar ukur. Anak-anak dianggap sudah menguasai materi, sudah tuntas, itu kalau nilainya minimal ya 80. Kalau kurang dari 80 itu biasanya kita anggap belum memenuhi standar nilainya, sehingga diadakan tes ulang atau istilahnya apa, remedial ya, perbaikan. Tanju Mentan hijau deh. Setelah kurang lebih 3 hari ya, atau 4 hari tes remedi, dan juga ada fase yang penting yaitu tes susulan.
tes susulan itu tes yang diperuntukkan untuk yang belum mengikuti tes akhir semester ya, karena kan izin, sakit, atau karena ada kepentingan lain belum bisa mengikuti tes, maka mereka harus mengikuti tes susulan di hari antara Senin sampai Rabu itu ya. Jadi sambil remedial. Like and subscribe Trisno Solo. Karena memang ada beberapa yang sakit, ada beberapa juga yang ada kepentingan. Kemudian setelah fase pengolahan nilai ya, kemudian ada remedial atau tes susulan. Setelah jadi, nilai di input di e-raport ya. Jadi ada situs Kemendikbud yang online. Jadi semua nilai-nilai yang kita olah secara manual itu setelah jadi nilai raport itu harus kita input di websitenya Kemendikbud ya, yang bernama e-raport itu, yang mewadai seluruh lembaga sekolah di Indonesia ya. E-raport namanya. Untuk yang diupload di e-raport itu nilai yang sudah jadi ya. Jadi untuk proses pengolahan nilai itu, yang pertama itu ada namanya nilai harian. Nilai harian itu sesuai mapelnya masing-masing, karena setiap mapel itu materi yang dipelajari kan beda-beda. Artinya bukan materi pelajarannya, tapi jumlah babnya, jumlah materinya. Ya mudahnya ya, gampangannya bab ya. Untuk semester 1 bahasa Inggris itu punya 5 bab, punya 5 materi ya. Kalau sekarang istilahnya CP. Jadi ada 5 CP atau 5 bab atau 5 KD. Kalau di K13 itu ada namanya kompetensi dasar atau KD gitu. Ada 5 KD, atau gampangannya yaitu tadi 5 bab gitu ya. Nah, ada juga mapel lain yang hanya 2 bab, ada yang 3 bab. Nah, masing-masing bab itu harus punya nilai, namanya nilai harian, harus punya nilai ulangan atau nilai tugas ya. Jadi bisa nilai ulangan, bisa nilai tugas. Kalau yang pakai tugas berarti nanti ya harus di rata-rata ya, nilai ulangan sama nilai tugas ditambahkan, kemudian dibagi 2 untuk rata-ratanya, untuk dijadikan nilai harian. Kalau seperti bahasa Inggris punya 5 bab ya, berarti harus minimal ada 5 kali ulangan atau minimal ada 5 kali tugas. Intinya bahwa tiap bab, tiap kompetensi atau tiap CP itu harus punya nilai. Nah, setelah punya nilai, nanti nilai-nilai per bab itu nanti di jumlah ya. Misalnya nilai bahasa Inggris 5 bab itu ya, nilainya masing-masing bab berapa dijumlahkan kemudian dibagi 5, akan ketemu rata-rata nilai ulangan harian. Nah, rata-rata nilai ulangan harian inilah yang kita pakai untuk variabel pertama untuk membuat nilai raport ya. Variabel pertama itu nilai rata-rata ulangan harian, itu bobotnya 3.
jadi nanti dikalikan 3. Wah, hari ini full dengan trailer truk guys, mulai dari Tugu Lilin tadi. Itu variabel pertama, nilai ulangan harian rata-ratanya berapa. Kemudian ada variabel kedua, namanya nilai PTS, penilaian sumatif tengah semester, itu tepatnya istilahnya. Ya pokoknya gampangannya nilai mid semester lah. Nilai mid semester anak-anak harus punya. Nilai mid semester itu diperoleh dengan tes atau ulangan tertulis, biasanya serempak bareng-bareng, BYD kuning ya. Jadi variabel kedua namanya PTS. Kemudian bobotnya 1 ya, tidak dikalikan ya, dikalikan 1 saja. Jadi variabel pertama kalikan 3, variabel kedua dikalikan 1. Nah, ada variabel yang ketiga. Setelah punya nilai rata-rata ulangan harian, punya nilai PTS, satu lagi yang akhir semester ya, seperti minggu ini, namanya penilaian sumatif akhir semester, PSAS, atau istilahnya apa ya, semesteran gitu ya. Nah, semesteran setelah diteskan punya nilai semester, itu menjadi variabel Like and ketiga. subscribe Nilai Prismo semester Solo. ini bobotnya ya 1. Nah, berarti nilai 3 variabel tadi itu menjadi nilai rapot ya. Rumusnya nilai apa namanya tadi, nilai rata-rata ulangan harian tuh kalikan 3, PTS kalikan 1, PSAS kalikan 1, dijumlahkan kemudian dibagi 5. Nah, dibagi 5 akhirnya ketemu nilai rapot. Untuk pembobotannya yang tinggi nilai harian ya guys, rata-rata nilai harian ya guys. Alasan filosofisnya kenapa kok nilai harian itu dikalikan 3 ya, bobotnya lebih besar karena pemotretan ya, atau memotret anak-anak sudah belum ini. Untuk memotret anak-anak itu sudah menguasai materi atau belum, itu kan dari harian per bab itu ya, per KD itu, per CP. Makanya bobotnya lebih besar ya, bobotnya 3. Alasan filosofisnya ya itu tadi, karena harian itu memotret tiap materi apakah anak-anak sudah berhasil atau belum, kenapa punya 3. Sementara kalau nilai mid semester itu kan kayak tes tertulis yang isinya materi-materi selama satu semester atau selama setengah semester itu. Jadi kumpulan bab 1, 2, 3 ulangan bersama namanya tengah semester. Kemudian kumpulan materi sisanya ya. Misalnya bahasa Inggris ada 5 bab, berarti yang 3 bab itu ulangan bersama untuk tengah semester. Kemudian yang 2 bab sisa ulangan bersama untuk akhir semester. Itu sejarahnya untuk pengolahan nilai rapot. Untuk nilai rapot ini harus memenuhi standar ya, istilahnya apa, harus minimal KKM ya.
Ya itulah dilema ya. Jadi nilai-nilai yang kita upload di e-rapot itu harus sudah minimal sudah standar, artinya sudah minimal KKM, karena kalau tidak atau belum KKM nanti ada konsekuensi lain di semester 2 agar nilainya di nilai kenaikan kelas nanti bisa memenuhi kriteria kenaikan kelas. Jadi kriteria kenaikan kelas tapi di semester 2 ya. Ini kan baru semester 1 ya. Kalau semester 1 itu ya rapot yang dibagikan ya rapot di semester 1 belum merangkum nilai-nilai untuk persyaratan naik kelas. Kalau di semester 2 nanti ada istilahnya kenaikan kelas, apakah anak ini layak naik ke tingkat yang lebih tinggi atau tidak, itu ada kriterianya ya, beberapa kriterianya ya. Kriteria yang pertama tentu harus secara akademik ya. Like and subscribe Trisno Solo. Kriteria yang pertama tentunya secara akademik nilainya harus ya minimal standar. Kemudian kriteria kedua, tidak ada nilai yang di bawah standar atau di bawah KKM. Kemudian kriteria berikutnya, jumlah presensi memenuhi ya, kan ada syarat-syaratnya. Boleh izin berapa kali, sakit berapa kali ya. Kemudian alfa berapa kali, itu yang lebih paham guru BK ya. Itu ada syaratnya. Kemudian ada unsur nilai karakter ya. Kalau di K13 itu ada nilai karakter. Nilai karakternya minimal harus C. Tapi kalau untuk kurikulum sekarang itu tidak ada nilai karakter. Ya sebetulnya yang K13 kemarin itu sudah lengkap, bagus sekali, lebih detail penilaiannya, sangat-sangat detail. Nggak tahu itu ganti apa namanya, ganti pemerintahan, ganti kurikulum, ganti istilah, ganti kebijakan. Kalau menurut saya sih K13 itu yang oke banget. Penilaiannya detail, ada karakternya ya. Walaupun terlihat sangat rempong tapi detail, bagus. Itu orang ngaruh lah. Tapi terus diganti kurikulum Merdeka. Terus sekarang zamannya Pak Prabowo ada kurikulum Merdeka tapi diubah, ada muatan deep learningnya. Deep learningnya nggak nopo, hanya perubahan-perubahan sedikit yang membingungkan. Ya sebetulnya sah-sah saja ya, setiap pemangku kebijakan punya kebijakan baru gitu. Tapi kadang ngaruh orang apa jenisnya, kadang ngaruh oro gitu ya. Kadang cuma ganti istilah saja, aplikasinya malah nggak jelas. Like and subscribe Trisno Solo. Kalau di kurikulum Merdeka itu karakter hilang, tapi ada istilahnya P5 ya. Kalau sekarang
P5 tidak ada lagi, tapi ada istilah kokurikuler. Ya. P5 atau kokurikuler itu sebetulnya kan bukan hanya ya istilahnya ya, sebetulnya kan dari dulu sudah ada sebetulnya itu, apa ya istilahnya yang tepat ya, memberikan anak-anak life skill. Intinya itu memberikan anak-anak life skill supaya anak itu mempunyai kecakapan hidup ya. Kalau di K13 dulu kan juga ada itu istilahnya hard skill dan soft skill. Untuk yang sekarang yang kokurikuler pengganti dari P5 itu kan esensinya ya memberikan anak-anak keterampilan atau life skill. P5 juga sama ya, walaupun cak-cakannya beda ya. Tapi apapun itu ya, sebagai guru sih no problem ya, guru bisa beradaptasi dengan semua kebijakan ya. Cuman masing-masing guru itu preferensinya kan beda-beda ya. Ada yang memahami betul metode ini, ada yang setengah-setengah memahami ya. Ada yang menyukai metode ini karena dia merasa mampu mengaplikasikan dan sebagainya ya. Intinya no problem, mau dipakai metode apapun, mau dipakai kurikulum apapun, oke saja ya. Guru itu luas penerapannya luas di dalam kelas, bisa pakai metode apa saja. Nah, istilahnya orang-orang zaman dahulu itu guru ra kentean lakon. Iya betul. Jadi guru itu mesti selalu bisa membuat lakon, membuat erah-erahan ya, karena guru itu ya sutradara ya pembuat skenario ya. Jadi no problem, dibuat slow bisa, dibuat ketat ya bisa. Senakal apapun anak di kelas ya, sesulit apapun materi yang akan diajarkan, guru pasti bisa memanage karena punya skill yang sudah dipelajari dari kampus, kemudian skill itu diasah dari pengalaman mengajar di kelas ya. Jadi guru
mengajar pertama kali hingga ribuan kali sampai sekarang itu sudah hafal trik, sudah hafal cara-cara, bahkan sudah hafal modus operandinya siswa-siswa yang aneh gitu. Sudah menguasai lah untuk guru-guru yang sudah jam terbangnya tinggi. Bahkan guru-guru yang belum lama mengajar pun bisa langsung menguasai karena ilmunya sudah dipelajari di Like and kampus subscribe ya. Trisno Solo. Dan bagi saya guru itu profesi yang nyenengke gitu. Iya, profesi yang nyenengke guys, profesi yang hidup. Tiap hari bertemu dengan anak-anak yang di manage itu makhluk hidup, anak-anak yang usianya itu usia berkembang ya. Jadi masih masa-masanya anak-anak itu menyerap pengetahuan, menyerap semua segala macam ilmu ya. Sehingga apa yang kita berikan akan diserap oleh anak-anak. Nah, kita punya otoritas untuk memberi sesuatu kepada anak-anak, dan itu dinamis ya. Tingkat serapan anak-anak terhadap ilmu yang akan kita berikan itu kan macam-macam ya. Ada yang serapannya itu cepat, mudengan, cerdas gitu. Ada yang serapannya itu dedel ya, materi siji ora mudeng-mudeng, terus ditambahi materi berikutnya ora mudeng ya. Ada juga yang materi ini terangke pisan langsung bisa, terangke liane masuk juga. Nah itu jadi masing-masing beda-beda karena makhluk hidup ya, manusia itu beda-beda kuantitas ya, dan kualitas IQ maupun yang lainnya ya. IQ-nya, karakternya, fisiknya ya macam-macam ya. Namanya misal dalam satu kelas itu ada 30 anak ya. Itu ya ada 30 kepala. Apa artinya ada 30 kepala? Itu ya masing-masing itu kuantitinya beda-beda ya. Dari sisi pemikirannya, IQ-nya beda-beda. Dari sisi karakternya ya pasti beda-beda. Dari sisi fisiknya beda-beda. Dari sisi latar belakang ekonomi orang tuanya beda-beda. Dari sisi latar belakang budayanya beda-beda ya, multi lah ya. Makanya itu kita mengelola kelas itu sangat state of the art ya, really state of the art ya. Nyeni ya, seni, satu seni ya, mengelola kelas itu ya. Makanya guru itu pikirannya hidup ya, berkembang dinamis, menyesuaikan situasi yang ada di kelas. Padahal guru juga sama dengan anak-anak ya. Guru itu ketika masuk kelas ya, yang dibawa ke kelas itu banyak ya. Kalau yang dibawa modal utama ya ilmu yang akan diajarkan, itu jelas itu modal utama. Tapi yang namanya guru manusia kan, nah, manusia kan juga ada penyertanya ya. Jadi tidak hanya ilmu satu-satunya yang dibawa, tapi juga ya kondisi pribadi masing-masing guru ya.
misal guru itu masih muda atau sudah tua, guru itu laki-laki atau perempuan, nah itu masing-masing pribadi ya. Guru itu juga IQ-nya beda-beda ya, karakternya beda-beda, latar belakang keluarganya beda-beda, ya sama. Jadi memang seni. Dan kondisi seperti itu tiap tahun ganti ya. Tiap tahun ganti, artinya anak-anak yang di manage, manusia yang di manage-nya itu beda generasi ya. Tahun ini yang misalnya kelas 7 naik kelas 8, terus naik kelas 9, ganti murid lagi ya. Walaupun misalnya guru kelas 7 katakanlah tahun ini ngajar kelas 7 dengan spek siswa ini, jumlahnya ini, latar belakangnya gini. Nanti tahun depan ngajar kelas 7 yang sama, muridnya kan sudah berbeda lagi. Nah itu kompleksitasnya juga berbeda lagi ya. Nah, beda-beda lagi. Tapi nah itu tadi, guru kan sudah punya ilmu, sudah hafal metode, sudah hafal gaya-gaya anak-anak kelas 7 ya. Jadi secara umum punya punya style lah. Kelas 7 itu stylenya umum, secara general umumnya seperti ini. Kelas 8 stylenya seperti ini, walaupun anak-anaknya beda-beda tapi secara umum ya sama ya. Jadi ada general karakteristik, ada yang spesifik karakter. Jadi beda-beda. Mulane ya guru mestine wis apal ya, mau diapake. Oke guys, sampai lupa update situasi ini sampai di jalan tol Wonogiri Kaliancar. Terus di sebelah kanannya sawahnya sudah ada yang tandur, sebelah kiri sudah ada yang habis ditanami, ada yang belum diolah, ada yang sekarang sedang mengolah itu membajak. Ini ada sawah yang sudah siap ditanam, habis dibajak siap ditanam padi. Nah ini musimnya musim tanam, secara umum ini musim tanam. Sebelah kiri depan itu ada kontul, wah blekoknya oke banget ya. Ada kontul banyak sekali, wis kontulnya akeh tenan. Bangjo Terminal Giri Adipura, terminal bis akap ini. Nah itu Aneka Jaya keluar dari terminal Krisa. Hijau. Ada AWW Vario lama ini. Like and subscribe Trisno Solo.
sudah sampai atas nih. Setelah nanjak nikung-nikung di desa, kita sampai atas masuk kota Wonogiri. Ini masuk kota Wonogiri nih. Jadi posisinya ini sudah ada di atas bukit ini. Kalau kita lihat dari Selogiri itu pas Bagjo ini pas di atas bukit, tapi yang pas landai ya, jadi nggak di top hillnya, tapi yang agak landai. Kemudian di sebelah timur ada bukit lagi yang gugusan dari sebelah kanan itu, yang dari Selogiri sampai masuk Wonogiri kota. Yang depan lurus ini puncak Gunung Gandul. Wah, antrian solare ora tekan Jogja guys, rodok sudo ini. Wah, ini ada adik-adik putih abu-abu ini. Hari Sabtu kan libur ini, mungkin ada acara di sekolah ini. Kalau SMP pasti masih libur ya. Ini gandeng pakai preman mungkin, tetapi kok ora jelas ngono numpak motornya. Kanan kiri banter ora banter, minggu nggak stabil. Nah itu lurus, tegak lurus itu puncak Gunung Gandul guys. Nah kita berhenti dulu di Ganggung Giriwono. Like and subscribe Trisno Solo. Nah itu di atas, pas depan atas itu puncak Gunung Gandul, ikon Wonogiri Gunung Gandul. Itu wilayahnya di Giriwono itu. Di bawah Gunung Gandul itu rumahnya Pak Rudi, Bu Santi, Pak Darmawan. Sudah biasa lewat sana sejak masuk kuliah, karena teman kuliah satu kelas, jadi sudah familiar. Walaupun keadaannya tetap berbeda sekarang dan dulu ya. Jadi rumahnya Pak Darmawan tuh ini Bagjo ini ke kanan, kemudian kurang lebih setengah kilo ada balai desa. Ya, pas balai desa itu sebelah kirinya ada pertigaan ke kiri. Nah ke kiri itu langsung naik ke Gunung Gandul, nanti tembus ke Wonogiri kota juga. Tapi harus naik ke Gunung Gandul ya, baru turun nanti masuk tengah kota. Masuknya pas stasiun apa itu, stasiun kereta api Wonogiri Mburi Pasar. Kertekbang. Taman Selopati atau Plinteng Semar.
Alright guys, terima kasih sudah menyimak konten-kontennya Trisno Solo. Sudah sampai Megacuan SMK Pancasila, udah dekat dengan sekolah kita ya, SMP Negeri 1 Wonogiri. Jangan lupa selalu like konten-kontennya Trisno Like Solo and ya, subscribe Trisno biar Solo. terdetek kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ria Ricis wis teko ya. Wis madang urung? Wis madang lho. Ya iso-iso wis deleming. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setengah 7 kurang 2 menit sudah sampai sekolah dengan selamat. Assalamualaikum.